Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Talim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Haji Abdul Aziz selaku pimpinan masjid, dan juga para pengurus yang lain, para asatizah, para tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga bisa hadir kembali berkumpul untuk sama-sama mengikuti pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan kehadiran ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga selalu dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan tentang fardu wudu, pokok-pokok wudu ya. Yang pertama niat, udah kelar itu, udah selesai. Sekarang yang kedua yaitu membasuh muka. Wasani ghuslu jami'il wajhi. Fardu yang kedua ya, fardu yang kedua dari berwudu yaitu membasuh. Ini kalimat membasuh ini ciri-cirinya airnya mengalir begitu. Jadi pengertian membasuh ciri-cirinya airnya mengalir ini. Ini dalam Hasyiah Bajuri diterangkan ini tambahannya ini. Qauluhu ghuslun al-muradu bihi al-inghisal. Ucapan tadi membasuh. Itu kan membasuh ada istilahnya yang mengerjakan. Kita membasuh atau orang basuhin. Tapi itu enggak mesti. Jadi boleh terbasuh, agak aneh sedikit, terbasuh. Misalnya ada hujan, kebetulan kita belum wudu, langsung aja udah main hujan-hujanan wudu, ya, nggak ada yang basuhin. Jadi waktu basuh muka kita nangkai dikit begitu, nah wah itu partol wudu jadi dah. Waktu tangan ya begini aja udah, kepala sudahan emang, iya dan seterusnya. Itu namanya inghisal. Jadi nggak mesti ada unsur perbuatan kita, nggak mesti. Bisa ya diwuduin sama orang, bisa terbasuhkan begitu. Terbasuhkan oleh hujan atau ada air kali, ya, air bocor tuh di atas kali. Itu namanya ghuslun al-murad bihi al-inghisal walau bi ghairi fi'lihi begitu. Walau bukan karena perbuatannya, hatta law saqata fi ma'in, walaupun anggaplah dikecebur ke dalam air, bisa juga gitu. Wa nawa, dan sekaligus niat, kafa cukup katanya. Wa qad yuqalu fi ma ya'ti wala budda min jaryil ma'. Ini dia nih, ini syarat daripada membasuh. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i dia menekankan arti bahasa. Yang namanya membasuh airnya mengalir, maka beda dong dengan mengusap. Itu. Maka dibilang di sini pengertian membasuh wala budda min jaryil ma, mesti airnya mengalir. Fala yakfi masul ma, tidak memadai sentuhan air. Min ghairi jarayanin, tanpa mengalir. Li'annahu yusamma ghuslan bila bikhilafil ghamsi. Ya, karena itu tidak dinamain mandi kalau sekedar menyentuh doang, ya, sekedar menyentuh doang air terusap, mengusap tubuh kita dengan mengusap muka kita dengan air, itu namanya bukan membasuh katanya, ya namanya mengusap. Ya berbeda dengan nyilam. Kalau nyilam digolongkan membasuh juga, walaupun kita nggak ngusap. Nyilam, kenal nyilam? Apa nyilam? Nyilam, diving apa ya bahasa Inggrisnya itu? Dikatakan bikhilafil ghamsi, berbeda dengan nyilam. Walaupun dia namanya nyilam, tapi dia ada unsur membasuh. Airnya banyak mengalir, tuh kita bergerak tuh airnya mengalir banyak banget udah.
Maka dikatakan walaupun nyilem nggak dikatakan kayak membasuh, ya fa innahu yakfi, maka sungguhnya itu memadai. Li'annahu yusamma ghuslan, karena nyilem pun dikatakan ya membasuh. Begitu. Kalau mengusap belum. Nah, itulah pengertian ghuslu. Jadi yang kedua, fardu wudu ghuslu, membasuh. Pengertian basuh apa tadi udah, jami'il wajhi, jami' seluruh. Ya, jadi enggak terkecuali nih, enggak boleh sebagian. Jadi pengertian jami artinya seluruh muka, ai jami'il wajh. Ya, seluruh muka. Fala budda min isti'abihi, maka mesti mencakup keseluruhan bil ghusli walau zonnan, walaupun dengan sangkaan kuat katanya. Fala yustaratul yakin, enggak disyaratkan yakin banget begitu. Misalnya kita berwudu pakai kaca, patin. Wah repot begitu. Pokoknya kira-kira sangkaan kuat, seluruh muka kebas, dah cukup begitu. Pakai zon di sini ada sangkaan kuat bahasa Indonesianya lah. Ya. Jadi kira-kiranya, tapi kira-kira sangkaan kuat. Enggak mesti kita kacain, kenapa enggak sebelah mari. Aduh, ntar wudunya pakai kaca semua, heboh. Ya. Jadi cukup katanya, maka tadi fala yustaratul yakin, tidak disyaratkan yakin, bal mata ghalaba ala zonnihi dzalik kafa. Tetapi bila mana udah sangkaan kuat pada orang tersebut, mukanya seluruhnya terbasuh, memadai. Gitu. Jadi ghuslu jami, membasuh seluruh muka. Entah diterangkan tuh batas muka, ya, melebar dari kuping kanan kuping kiri, ya, atas ke bawah, dari tumbuh rambut yang normal sampai ke tulang janggut. Walaupun tulang janggut dilebihin, hampir ke leher lebih bagus. Di atas ini jangan pas-pasan, naikin dikit. Kuping liwatin dikit, supaya meyakinkan. Ya, begitu. Jadi membasuh seluruh muka. Wahadduhu tulan, nah ini diterangkan. Wahadduhu tulan, dan batasan muka ya secara memanjang. Mabaina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiril lahyaini wa huma al-azmanil ladhani yanbutu alaihimal asnanus sufla. Saya ulangin, wahadduhu, dan batasan muka, tulan secara panjang, yaitu atas ke bawah, mabaina, ini kan lebih panjang, atas ke bawah lebih panjang. Kuping ke kuping hanya jadi ini panjang, ini lebar gitu. Ya. Jadi katanya kalau memanjang atas ke bawah dari tempat tumbuh rambut, mabaina manabiti sya'ri ra'si, itu di antara tempat tumbuh rambut kepala ghaliban. Yang diambil itu ghalibnya, biasanya ramenya, ya. Kadang-kadang ada juga mukanya yang kecil, rambutnya gak ke bawah, ada yang ke atas, tergantung. Maka ntar nggak dilihat itu, nggak dilihat yang terlalu ke bawah, nggak dilihat yang terlalu ke atas, dilihat standarnya. Nah itu bahasa kerennya standarnya udah, ramenya begitu ya, ramenya. Kemudian wa akhiril lahyaini, jadi dari tempat tumbuh rambut ramenya sampai ke akhir paling bawah akhir lahyaini, tulang janggut, tempat tumbuhnya jenggot begitu, tempat tumbuhnya gigi bawah. Kalau makan orang tuh hewan kebanyakan yang bergerak atas sampai bawah, atas diem aja. Cuman atau tuh buaya lain sendirian, ya buaya lain, yang bawah diem, yang atas mangap. Kalau kita kebalikannya, bawah nih yang bergerak, coba lihat. Ya itu ciptaan Allah udah. Ya, begitu. Itu ulama nerangin juga gituan dalam kitab ya. Jadi tulang janggut atau tulang apa ya? Tulang dagu, tulang apa namanya? Ya bolehlah. Wahuma al-admani. Nah, tulang janggut ini adalah dua tulang
Alladani yang keduanya itu yanbutu alaihima tumbuh atas keduanya al asnanus sufla gigi bawah. Ya, gigi bawah itu tumbuh di sini nih. Ini kan tulangnya. Gigi bawah tuh tumbuh di sini. Kemudian yajtami'u muqaddimuhuma fi dzaqni. Berkumpul bagian depan keduanya, ya, bagian depan keduanya berkumpul nih namanya az-zaqn, ya, tulang janggut az-zaqn. Jadi kan begini nih dua tulang seret begitu tuh. Ini tempat tulang tumbuh gigi bawah begini nih. Ini tengah-tengahnya nih berkumpul di sini nih. Ini tulang zaqn, tulang dagu. Ntar kalau ke belakangnya ke kuping tuh. Ke belakangnya nih larinya ke kuping nih tulang. Jadi kan begitu seret. Ya. Ya, bagian depan menyatu di tulang janggut zaqn. Bagian belakang menyentuh hampir dekat kuping ini. Lihat ke kuping, ya. Jadi dikatakan begitu. Itu tulang dagu ke situ tuh. Ya. Jadi sampai ke kuping sini tuh. Tulang dagu itu di akhirnya, akhir belakangnya. Nah, ini dikatakan wa muakhiruhuma fil udun begitu. Dan akhir kedua tulang dagu itu ya di akhirnya pada kuping. Jadi saudara-saudara, batas muka itu ke atas ke bawah ya nanti diterangkan tuh, cuma di sini nggak diterangkan. Istilahnya supaya meyakinkan lebihin dikit ke atas. Kalau ke bawah juga supaya meyakinkan hampir ke bawah ke leher ini begitu. Bagusnya begitu. Ya. Kemudian wahadduhu ardon, ya, dan batasan muka melebar ma bainal uzunain, di antara dua kuping. Ada ungkapan lain di antara watadil uzunain. Watad itu bendilan yang ya tapi kita lebihin juga gitu. Ya. Lebih asal jangan kurang. Ya. Kalau pas-pasan susah pas-pasan, bikin pas-pasan coba. Entah kurang setengah senti, salah lagi. Dengan gue lebihin, seret begitu. Ke atas, ke bawah, melebar. Biar pasti, biar semua muka kena semua air. Begitu. Nah itu, pengertian muka. Tadi kan disuruh bilang, jami'il wajhi, seluruh muka. Itu dia tuh seluruh muka. Jangan sampai kurang. Yang repot dia berwudu cuma depan doang, seret. Ini nggak kena nih. Tempat tumbuhnya cambang, depan doang. Masih depan doang. Nggak pas itu. Baik, selanjutnya wa idza kana 'alal wajhi sya'run, dan apabila ada pada muka bulu atau rambut, ada bulu khafifun yang tipis, au kathifun atau yang tebal, wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basaratil lati tahtahu, maka wajib menyampaikan air kepadanya. Wajaba isalul ma', wajib menyampaikan air ilaihi kepada bulu-bulu tersebut, ya, ma'al basarah, bersamaan kena kulitnya, allati tahtahu, yang di bawah bulu, di pongkol bulu. Maksudnya ini bulu-bulu yang tumbuh di muka, misalnya bulu alis, gampang. Mau tebal ke, mau tipis ke, dia nggak dibedain, wajib kena air, baik ujung alis atau sampai pongkol alis itu, sampai kulit alis, ya. Itu bulu mata begitu, termasuk itu. Nah ntar kalau jenggot, nah itu lain lagi ntar. Kalau jenggot tebal nggak perlu gosok-gosok ke dalam, cukup luarnya nggak apa-apa dah. Kalau jenggot tipis mesti ke dalam-dalam karena gampang masukin air begitu. Kalau tadi bukan bulu jenggot tuh, ya, bulu alis ya bulu alis sudah. Maka tadi kan diceritakan
apabila dikatakan apa tadi? Dikatakan wa iza kana 'alal wajhi sya'run begitu. Dan apabila pada muka ya ada rambut, ada bulu, khafifun au katsifun, pada muka ada bulu, tebal atau tipis. Selain jenggot, kalau jenggot dibeda-bedain antara tebal dengan tipis. Yang bukan jenggot sama aja udah. Nah, itu wajib diisol ma, wajib disampaikan air, wajib dikenain, begitu bahasa kampungnya. Wajib dikenain air ilaihi kepadanya, kepada tuh rambut, mau tebal ke mau tipis, kepada tuh bulu. Ma'al basyarah, begitu juga kulit-kulitnya, alati tatahu yang di bawah bulu. Wa amma lihyatur rajuli, nah itu baru adapun jenggot laki-laki al-kathifati yang tebal. Ya. Bagaimana tuh yang tebal? Diterangkan bi allam yaral mukhatabu basyarataha, begitu. Ya. Di mana orang yang diajak ngomong nggak ngelihat kulitnya, kulit tuh bulu. Kalau ngomong kan nggak begitu jauh, nggak begitu dekat, sedang. Ya. Nah itu kalau yang orang yang kita ajak ngomong, dia ngelihat jenggot kita, nggak ngelihat kulitnya, itu namanya tebal. Kalau ngelihat kulit jenggot, tipis, begitu aja. Itu patokannya begitu, gampangnya. Masih pakai ukur begitu berapa senti, alah. Pokoknya patokannya kelihatan kulit jenggotnya tipis, nggak kelihatan kulit jenggotnya tebal. Nanti kalau tebal nggak dipaksain, suruh masukin atau kenain kulit jenggot, nggak dipaksa itu. Tapi kalau tipis kan gampang dikenain, begitu bedanya. Jadi dikatakan jenggot yang laki-laki yang tebal bi alam yaral mukhatab, yaitu tidak melihat orang yang diajak ngomong, basyarataha, kulit daripada jenggot tersebut, min hilaliha, dari celah-celah itu bulu, daripada celah-celah itu jenggot. Fayakfi ghuslu zahiriha, maka memadai atau cukup membasuh zahirnya itu jenggot karena tebal. Bi khilafil khafifati, berbeda kalau jenggotnya tipis. Tipis itu bagaimana? Wahia mayarul mukhatabu basyarataha, ukurannya orang yang diajak ngomong ngelihat kulit jenggotnya. Fayajibu isalul ma'i, maka wajib nyampein air, wajib kenain tuh air pada libasyaratiha, kulitnya itu jenggot, karena tipis jenggotnya. Wa bi khilafi lihyatim ra'atin, berbeda lagi dengan jenggot perempuan kalau ada. Ya, perempuan jenggotan wajib dicukur. Wajib. Enggak dicukur, wajib kenain air, enggak dianggap deh, enggak dianggap. Adanya itu jenggot enggak dianggap, laki-laki itu dianggap. Iya, kalau tebal digampangin, kalau tipis disusahin. Begitu. Jadi bi khilafi lihyatim ra'atin, berbeda jenggot perempuan kalau ada, wa khuntha, dan juga banci. Ya. Kalau ada tuh banci, maka lu mau tebal kalau mau tipis kayak ini, fayajibu isalul ma'i, maka wajib kenain air libasaratihima, bagi kedua kulitnya itu. Ya. Walau kasapa, walaupun dua-duanya tebal. Siapa dua-duanya? Yaitu perempuan dan banci. Nggak peduli dah, walaupun tebal. Wala budda ma'a ghuslil wajhi, dan mesti bersama membasuh muka min ghusli, yang tadi nih, min ghusli juz'in. Jadi mesti bersama membasuh muka dari membasuh sebagian minar ro'si, dari kepala. Tadi kan disuruh, ceritanya kan basuh muka, tapi disuruh basuh sebagian kepala supaya mastiin begitu. Warraqabah, wajib dibasuh sebagian leher begitu. Wa ma tahta zaqn, dan juga wajib dibasuh apa yang di bawah tulang dagu. Karena untuk memastikan bahwa itu mencakup
Supaya memastikan mencakup, menyeluruh, maka bagian kepala sedikit kena, kalau ke atas bagian bawah leher kena. Ya, kalau kuping ya sudahan ini. Kuping kena kadang-kadang itu ya. Itu saudara-saudara membasuh muka. Ini ada istilah mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Artinya yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya. Maka dengannya itu jadi wajib. Membasuh muka nggak jadi sempurna kecuali kita basuh sedikit kepala. Kecuali membasuh sedikit maka membasuh sedikit kepala dan leher ikut-ikut wajib. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Itu semacam rumusan. Selesai cerita membasuh muka. Terusin. Kita baru bertanya dah. Wasalisu. Dan yang ketiga, ini yang rukun-rukun doang nih, emang dikumpulin rukun-rukun. Begitu dalam kitab fikih supaya gampang ingat. Rukun wudu ya seturu rukun wudu, pardu-pardunya, ntar sunat wudu ya seturunya, segemprok gitu. Ya, walaupun dalam praktek kan campur aduk. Ntar sunat, ntar muka wajib dah. Ya, begitu. Wasalisu ghuslul yadain. Dan yang kedua membasuh dua tangan. Ini kata-kata membasuh. Kalau ada yang tanya, bolehkah berwudu dengan es? Ini katanya dia nggak mengalir airnya. Kudunya tuh esnya taruh dulu biar mencair. Sulit itu. Ulama kebanyakan nggak kasih aja. Dalam kitab gede juga kitab kuning itu diterangkan. Ya, berwudu membasuh muka dengan es belum mencair. Udah mencair sih bebas aja. Ya, susah dikatakan mengalirnya itu. Ya, walaupun yang mengalir tapi berat udah mengalir dikit-dikit gitu. Secara bahasa, secara adat nggak disebut membasuh itu. Apa namanya itu dah. Yang ketiga ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh dua tangan sampai dua sikut. Ya. Ini saudara-saudara, tangan ini ya macam-macam nih pemahamannya nih. Menurut ahli bahasa tuh katanya tangan dari ujung jari sampai pundak. Ini menurut ahli bahasa itu. Itu di dalam Bajuri itu qauluhu al-yadain masnayadin wa hiya indal lugawiyyin min ru'usil asabi ilal katib. Menurut ahli bahasa yang namanya tangan dari sini sampai ini. Tuh. Kemudian tuh menurut ahli bahasa katanya wa indal fuqaha, menurut ahli hukum di dalam bab wudu fi babil wudu min ru'usil asabi ilal mirfaqain. Menurut ahli hukum di bab wudu, entah kalau di bab maling potong tangan masih segini potongnya serem, cuman sepeker pergelangan begitu. Maka dibilang di bab wudu. Menurut ahli hukum di bab wudu tangan itu dari ujung jari sampai siku. Wa fi babis sariqah, dari bab maling membahas tentang inian pencurian ya, wa nahwiha dan semacamnya min ru'usil asabi ilal qu'ain, dari ujung jari sampai pergelangan. Itu pengertian tangan tuh macam-macam. Ya. Nah, kita ini membahas menurut ahli hukum. Ya udah, tangan disebut basuh tangan dalam berwudu, pengertiannya pasti sampai sikut itu. Maka diterangkannya ilal mirfaqain, sampai ke kedua sikut. Wa illam yakun lahu mirfaqani, kalau seseorang tidak ada baginya dua sikut, lempeng aja begitu. Ya, lempeng aja itu, nggak ada sikutnya, repot itu. Atau ada, cuman nggak layak begitu, nggak normal. Ntar ikutin yang normal katanya. Bukan tempatnya, anggap sikutnya di sini, misalnya. Ya udah, patokannya tetap di sini, nggak ngikutin sikut, karena tumbuhnya sikut nggak normal.
Ya, jadi ini min mu'tadilil hilqah. Ya, begitu. Jadi fa illam yakun lahu mirfaqan, maka apabila tidak ada baginya dua siku, utubira qadruhuma, maka dihitung seukurannya aja dah. Ya, dianggap dihitung seukurannya aja. Biasanya tuh sikut dua apa nih? Dua apa nih? Dua jengkal. Coba apa? Ya, tangan 2 jengkal kan sampai sikut. Tuh, selalu begitu. 2 jengkal. Jadi ukuran tangan di dalam wudu yaitu 2 jengkal. Anggap sikunya agak ke atas, nggak diikutin. Ukurannya pakai 2 jengkal. Basuh sampai sini dah, sampai 2 jengkal. Ya. Begitu. Dikatakan tubira qadruhuma, maka dianggaplah, dihitunglah ukuran keduanya, ukuran normal. Kalau dia nggak ada 2 sikunya. Kemudian wayajibu ghuslu ma 'alal yadain, dan wajib membasuh apa-apa yang ada pada tangan. Bulu tangan mesti kena. Ya, kuku pada jari mesti kena. Apa aja dah. Cuma ntar kuku nih katanya bagi orang yang memang kerjaannya main tanah, kayak para petani, itu ada yang maklumin tuh di antara sebagian ahli hukum, maklumin dah. Ya, sama tukang muntir lagi dah. Tangan udah, ya hitam mulu dah, susah diapain juga jangan nggak kena. Dikorek-korek, pakai apaan? Pakai silet, waduh, cantengan. Cantengan bahaya. Itu ada hitam-hitam, udah biarin. Nah, mau diapain, kesianan. Terus sembayang bagus banget, biasanya muntir nggak sembayang. Muntir nggak sembayang. Maka ada yang bilang, gua kalau punya anak kalau jadi muntir, emang apa emang nggak sembayang dah katanya. Dioga tangannya belepotan mulu, belepotan oli begitu ngomongnya. Dan segala macam tuh dah. Ya, tapi sih bisa diatur, karena nggak ada kemauan aja. Ya. Jadi wajib membasuh, wayajibu ghuslu ma 'alal yadain. Ya, sesuatu yang ada pada tangan. Min sya'rin, dari bulu tangan. Walaupun bulu tangannya semeter itu harus kena. Ya seandainya, kecuali dipotong habis urusan. Min sya'rin. Wasil'atin, sila ini semacam ya apa itu yang lebih-lebih itu dah. Kutil apa lagi yang ini. Ya yang kayak buah kelingkit, ya begitu kecil, tumbuh tuh apa tuh namanya tuh? Iya, kalau kutil kan kelang nih, lembut ini dipegang. Apa namanya sih? Susah tuh bahasa Indonesianya dah. Kadang-kadang ada itu. Lembut ya. Ya pokoknya yang lebih-lebih pada tangan di sini numbuh begitu, basuh, karena tumbuhnya di lempengan wajib begitu. Kali juga anggaplah tangannya bercabang, bukan punan doang bercabang, tangannya bercabang begitu. Wajib dibasuh yang bercabang ini sama yang aslinya. Loh, kok wajib dibasuh? Karena tumbuhnya cabang di tempat yang asli. Kecuali tumbuhnya di sini nih, di pundak serut bercabang. Itu nggak apa-apa, itu nggak ada urusan, tubuhnya bukan yang tempat wajib. Ya. Tangan bercabang begitu, nggak ada lah. Yang ada rambut bercabang katanya. Allah, rambut bercabang, rambut halus begitu bercabang. Baik, ya, min sa'rin wa sil'atin, dari bulu tuh di tangan ada sil'ah ini, ya kayak kutil dan semacamnya. Wa asbu'in zaidah, ada yaitu jari lebih, aturan 5-6 dia, atau 5,5 kali. Karena tumbuhnya di tempat wajib itu. Jangan gue basuh 5 aja, emang jari-jari 5, nggak bisa ini. Di sini nggak ngelihat normalnya, di ngelihat tempat tumbuhnya. Tadi kan kalau siku tempat normalnya itu dipatok. Ya. Ini dipatok bukan normalnya kan jari 5, ini 6, berarti yang satu nggak usah dibasuh. Oh nggak begitu, karena yang satu ini tumbuhnya di lempengan yang wajib.
Betul mah nggak normal, jari lu 6, tapi tumbuhnya di lengan yang wajib ya jadi wajib kebasuh. Begitu. Wa asbu'in zaidah, jari lebih. Wa azafir, dan juga kuku-kuku. Kuku itu kan tumbuh di tangan, di jari-jari ya wajib dibasuh tadi. Wajib tuh. Maka jangan ditaruhin apa tuh cat segala macam tuh kuku dah. Kalau pacar kan emang dijadi satu dia mengkuku. Ya, menyatu. Kalau cat ya dikopeh bisa. Dikopeh bisa itu dia. Nah, dia memang benar-benar menghalangi air pada kuku begitu. Ya. Kemudian wayajibu izalatu ma tahtaha, wajib membasuh ya apa yang di bawahnya, di bawah kuku. Wajib membasuh apa yang di bawah kuku begitu. Ya, min wasakhin, dari kotoran, yamna'u, mencegah usulal ma'i ilai, mencegah sampainya air pada dalam kuku tersebut. Ya, jadi wajib dibuangin tuh kotorannya. Tapi di sini lihat di dalam tuh ada nih, dimaafin kalau orang memang tukang ya petani-petani lah, tukang main tanah begitu. Ya, dia apa ngeraup tanah begitu. Ya. Itu diterangkan di sini qauluhu wa yajibu izalatu ma tahtaha ay tahtal azafir. Ya, wajib dibasuh apa yang di bawah kuku. Wa qauluhu min wasakhin, nah, ada perkataan dari kotoran, bayanun lima tahtaha, itu menjelaskan tentang apa yang di bawah kuku. Wa yu'fa anil qalil, dimaafin kalau sedikit. Fi haqqi man ibtuliya bih, dimaafin pada hak orang yang memang kerjaannya main kotoran mulu. Bahkan wa indana qaulun, dan menurut mazhab Syafi'i ada kaul, ada pendapat bil afwi anhu mutlaqon, dimaafin aja udah, mau sedikit ke mau banyak ke, kalau memang kerjaannya main tanah mulu petani ya, montir begitu. Jadi kotoran-kotoran dari mesin ya, nempel banget tuh ke dalam, hitam aja dah, kita buang, kita cuci, nggak mau hilang, masih mau iniin, potong tuh kuku. Waduh, bahaya. Kuku tuh paling bahaya kalau luka ya. Paling bahaya kuku tuh, kalau dikorek-korek berbahaya kuku. Jadi yang bagus pakai gituan tuh, pakai apa itu yang buat jeksi itu diiniin, yang air cairan, alkohol, ya ampun, kok ingat alkohol susah amat. Alkohol saudara-saudara itu, kuku sakit, memang alkohol, beli di apotek banyak alkohol, cepat hilang doang daripada sontek sono sontek kemari, aduh bahaya itu. Ya, alkohol aja udah kasih, ntar juga dia berhenti dah sakitnya. Kadang-kadang kuku masuk ke dalam daging, itu kan repot. Dia kukunya ini lagi numbuh, aduh, kuku numbuh ke dalam daging, ya, dibor tuh daging, bahaya. Nah itu kasih aja alkohol, setiap hari juga dihilang udah, gitu. Ini warabi yang keempat belakangan dah. Ya, inilah saudara-saudara bahasan kita pada malam hari ini, 2 bagian rukun wudu, ya, yaitu membasuh kedua tangan dan muka dulu ya, membasuh muka, dan kedua membasuh kedua tangan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Enggak mesti. Betul, kan begini ya, pengertian kodok kan istilahnya bayar utang bukan di waktunya, udah. Bukan di waktunya. Misalnya kan kodok zohor, berarti kan kemarin tuh waktu zohor kita nggak sembahyang. Nggak mesti di waktu zohor. Lu zohor sekarang beda dengan zohor kemarin. Udah beda. Ya, jadi kapan aja sembahyang kodok zohor di waktu malam. Kodok zohor subuh, bebas.
bebas begitu. Karena emang namanya qada udah di luar waktu khusus yang diberikan. Nggak mesti jadi qada asar di waktu asar, nggak mesti. Terserah ente kan begitu kasarnya. Yang penting bebas, nggak ada syaratnya mesti asar juga. Karena yang ditinggalkan asar, yang ditinggalkan isya, maka waktu isya itu nggak cermat lah istilahnya. Dan agama nggak menyaratkan itu. Tapi secara akal mah nggak pas. Qada itu kan membayar di waktu yang bukan ditentukan. Kapan aja berarti. Udah liwat waktunya. Walaupun dulu tadi saya bilang dia meninggalkan lohor. Apakah mesti di lohor lagi yang akan datang? Enggak mesti. Karena lohor yang akan datang beda dengan lohor yang udah liwat. Ya, bebas sudah. Baik. Baik ya. Kalau enggak mari saudara-saudara kita akhiri dengan membaca umil Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahalanya kepada ibu bapak kita, kepada guru-guru, kepada mertua kita dan juga istri yang sudah wafat atau anak-anak kita. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.